Kita masih ada di bulan Juni, masih tema yang sama, yaitu Jesus the Jealous God. Yesus Tuhan atau Allah yang cemburu. Bukan pencemburu, tapi dia Tuhan yang cemburu. Maksudnya dia bisa cemburu gitu loh. Dan udah jelasin minggu lalu, dia bisa cemburu karena beralasan gitu. Dia punya alasan yang kuat sekali untuk dia cemburu gitu. Sama kayak kalian, kalau kalian udah punya pacar, ya Hansel ya, Eh, kalau udah punya pacar, terus kayak ada hal-hal yang kayaknya pacar kita melanggar sesuatu yang kita nggak suka, pasti kita akan ada cemburunya gitu loh. Hari ini gue kasih judul, tema sharing firman hari ini adalah Tuhan, T-nya kecil, selain Tuhan, T-nya gede. Nah, kita tahu yang minggu lalu gua udah bahas, yaitu kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 3 itu dibilang gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allahnya kecil. Jangan ada padamu Allah lain. Sebenarnya ini pun jadi pertanyaan, kenapa Tuhan kasih peraturan ini? Kenapa Tuhan kasih satu ketetapan seperti ini gitu? Pertanyaannya kan gini, siapa atau apa yang mampu menjadi Allah lain dalam hidup manusia sampai Tuhan kasih warning ini? Padahal kan nggak mungkin ada yang bisa setara dengan Tuhan. Nggak mungkin ada yang bisa sama dengan Tuhan. Tapi kok Tuhan malah kasih warning ini ya? Jangan ada Allah lain. Ya nggak mungkin ada Allah lain. Allah satu-satunya cuma ya Tuhan ini loh, ya Tuhan Yesus ini satu-satunya. Tapi kenapa Tuhan sampai bikin peraturan seperti ini gitu? Dan itu bukan karena tanpa alasan gitu ya. Kalau kita lihat ya, kita buka firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa Yesus menyebut secara jelas gini loh, kepada siapanya? Yesus kenapa nggak ngomong gini? Kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Allah yang lain. Kenapa Yesus nggak ngomong kayak gitu? Tapi spesifik dia sebut dengan Mamon. Ingat ya, Mamon itu bukan roh. Bukan, Mamon bukan roh. Mamon itu bahasa. Mungkin ini bahasa Ibrani, Yunani atau bahasa Aram, gue juga lupa, belum nyari. Tapi Mamon itu artinya itu harta benda atau uang lah, biar gampang, uang. Kita sebutnya uang aja ya, Mamon. Kenapa Yesus memakai Mamon sebagai saingannya dia? Kenapa Yesus nggak pakai, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Neptunus gitu, atau Zeus gitu? Kenapa nggak sama dewa-dewa yang seperti itu? Atau kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Nyi Roro Kidul misalnya? Itu kan jelas kan? Itu dari jelas gitu, maksudnya itu beda gitu kan. Tapi kenapa sama Mamon gitu loh? Kenapa sama Mamon? Dan ini jelas banget Yesus nyebutnya. Nah, satu-satunya objek di Alkitab, kalian baca ya, satu-satunya objek yang Yesus jadikan sebagai saingan Tuhan maksudnya dalam hidup orang percaya adalah Mamon, harta benda gitu, atau uang atau materi, sama aja. Gue suka bingung juga sama gereja-gereja karismatik sih. Pokoknya yang suka aneh-aneh itu gereja karismatik, tau gak sih, kalau ibadah gitu ya. Jadi pernah dalam satu doa tuh kayak, kami hancurkan roh-roh jahat di udara, kami hancurkan roh Mamon gitu lah. Roh Mamon, nggak ada roh Mamon gitu loh. Sama kayak mungkin kalian pernah diajarin di sekolahan lah atau di mana, pokoknya orangnya Kristen banget, terus mereka bilang gini, ayo kita usir semua roh ngantuk gitu. Lah mana ada roh ngantuk gitu loh, nggak ada gitu. Usir roh capek. Capek bukan karena roh, capek itu ya karena ya lu capek gitu habis kerja banyak hal gitu loh. Ngantuk juga bukan karena roh gitu. Ngantuk itu bisa karena lu kurang tidur atau emang lu sedang berhadapan dengan orang yang membosankan gitu, makanya lu ngantuk gitu. Mamon itu harta benda. Sampai sini dipahamin dulu ya, jadi udah paham gitu maksudnya. Kalau Mamon itu bukan roh. Ini sepakat dulu ya. Ya sepakat nggak sepakat, kalian harus sepakat sih. Amin. Nongol cuma buat ngomong amin. Yesus membawa istilah Mamon sebagai saingannya Tuhan, dan ini menarik buat dipelajari. Kenapa Mamon dijadiin objek sebagai saingannya Tuhan? Sekali lagi ya, jelas nggak ada yang bisa
nyaingin Tuhan, itu jelas. Tapi kenapa Yesus membawa mamon gitu ya? 15% isi ajaran Yesus itu berhubungan dengan uang. 15% ajaran Yesus berhubungan dengan uang. Ajaran Yesus tentang uang itu lebih banyak daripada ajaran Yesus tentang surga dan neraka itu digabung jadi satu. Masih lebih banyak tentang uang. Kalau gereja membahas tema tentang uang, banyak yang alergi kan. Wah, persembahan lagi gitu. Wah, perpuluhan lagi gitu. Kalau udah bahas tentang uang tuh biasanya curiganya langsung tinggi. Wah, ini pasti mau minta persembahan. Wah, ini pasti pengen minta bantuan gitu. Biasanya suka kayak gitu loh. Membahas tentang uang di gereja nggak membuat iman kita jadi hancur harusnya. Justru tentang uangnya harus dibahas supaya kita makin mengerti kenapa Yesus menjadikan harta ini atau uang ini sebagai saingannya Tuhan. Coba kita cek perumpamaan yang Yesus ambil selama dia ngajar. Itu pertama perumpamaan tentang anak bungsu. Dia minta warisan kan, minta uang. Perumpamaan uang dirham yang hilang gitu loh. Jadi ada uang dirham terus satunya hilang terus dicari setengah mati gitu. Perumpamaan harta yang terpendam, yang katanya orang ketemu tanah, waktu dia ngecek-cek tanah, ada harta, terus waktu dia jual semua hartanya untuk membeli tanah itu supaya bisa memiliki harta yang terpendam itu. Terus memberi pajak kepada kaisar, membayar persembahan yang dia ke bait Allah. Yesus bilang gini, lu pergi mancing gih, nanti bakal ketemu ikan. Di mulut ikan itu akan ada uang, dan pakai uang itu buat bayar persembahan buat di bait Allah. Perumpamaan tentang talenta. Talenta itu di Matius, tapi di Lukas disebutnya uang mina. Jadi lebih jelas. Jadi talenta itu uang sebenarnya. Perumpamaan pengusaha kebun anggur. Perumpamaan bendahara yang gak jujur. Nah itu semua berhubungan dengan uang semua. Kalau kita lihat kan, berhubungan maksudnya. Berhubungan dengan uang. Berarti ada satu hal yang di concern sama Yesus, diperhatiin secara khusus sama Yesus tentang uang. Tapi apa nih masalahnya yang Yesus lagi concern tentang uang? Dalam hal apa maksudnya? Tentu saja Yesus nggak mengajarkan supaya berikan uangmu padaku, gitu. Nggak gitu. Uang itu jahat. Lu nggak boleh punya uang. Kasih uang lu ke gembala home misalnya gitu. Ya nggak gitu. Ngajarannya nggak gitu. Tapi Yesus itu mengajarkan tentang pentingnya memahami harta atau uang yang berpotensi bisa mencuri posisi Tuhan dalam hidup kita. Jadi maksudnya Yesus tuh gitu ngajar tentang uang. Hati-hati sama uang. Karena ada sesuatu di balik kecintaan akan uang gitu. Urusan uang adalah alasan banyak orang merelakan untuk tidak ibadah. Urusan uang adalah alasan banyak orang jarang pulang. Bang Toyib tuh 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Kenapa? Nyari uang. Gak pulang-pulang. Urusan uang adalah alasan banyak orang berantem. Betul, Zal? Urusan uang adalah alasan banyak orang berantem. Bagi hasil, gak bisa dong gue yang lebih banyak kerja. Gak bisa dong lu kan begini, gak bisa. Wow. Akhirnya tiba-tiba Cinta Fitri udah season 6 masih aja berantem soal gituan. Betul. Urusan uang adalah alasan gitu banget, kayak ada dendam pribadi apa gimana? Oh iya betul. Nah, gitu. Atau dia ini internetnya lagi nge-lag, jadi dia keulang-ulang terus gitu. Betul. Dan tadi nadanya, pitch dan frekuensinya sama, nggak berubah gitu. Betul. Tuh, mulai turun, berarti udah sinyalnya udah mulai drop. Urusan uang adalah alasan banyak orang kelihatan aslinya. Waktu nggak punya uang, gila ini orang humble banget, orang ini, waduh rendah hati banget. Begitu ada uang banyak, kelihatan langsung memandang rendah orang-orang deh. Gua nggak tahu kalian pernah ketemu nggak orang model kayak gitu. Kalau gua pernah. Gua pernah gitu loh. Dulu waduh gila baik, begitu sekarang udah tajir, siapa lo? Urusan uang adalah alasan banyak orang memilih jadi pendeta. Mampus. Karena banyak orang berpikir nyari duit di gereja gampang. Takut-takutin aja soal persembahan. Takut-takutin aja. Kita udah diajarin semua, kecuali Hansel, kalian baru join nih. Kita Januari udah ajarin tentang persembahan, tentang sebenarnya persembahan itu yang ditulis di Alkitab itu
persembahan sulung, persembahan penebus dosa, penebus salah, persembahan sepersepuluhan, persembahan kaum Lewi, persembahan Benih iman. janji iman ya. Lalu persembahan 400 juta untuk basement gereja gitu ya, itu nggak ada di Alkitab, itu ada di kitab khusus lah. Buat tiang. Betul, buat pancang gitu. Persembahan untuk kesejahteraan gembala, gue pengen buat deh, boleh nggak ya? Khusus. Kayak gitulah pokoknya. Nah, banyak orang berpikir nyari uang di gereja itu mudah. Ya tiap hari Minggu ada persembahannya, tiap bulan ada persembahannya lagi gitu. Jadi berpikir akhirnya motivasinya salah. Dan gue pernah ketemu sama saudara gue kayak gitu, dia memandang rendah sekali dunia gereja, tapi sebenarnya yang dia omongin masuk akal karena terjadi. Dia bilang gini, wah gue kalau ada duit banyak gue pengen buka gereja nih, ntar lu yang jadi gembalanya ya. Dia ngomong gitu, enak loh bisnis gereja. Dia ngomongin bisnis gereja. Waktu itu sih gue marah dengernya kayak gitu, karena dia memandang rendah banget dunia gereja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, orang berpikir seperti itu karena ada alasannya. Karena kenyataannya banyak orang matre jadi pendeta. Jadi banyak orang buka gereja bukan karena punya hati sama Tuhan, tapi emang mengincar sesuatu, mengincar isi money. So itu urusan mereka, nggak peduli. Tapi ini supaya kalian tahu aja ada yang seperti itu. Jadi jangan pernah ngefans sama salah satu pendeta manapun. Jangan pernah ngefans berlebihan lah gitu, karena nanti bisa kecewa. Urusan uang adalah alasan kenapa kita belum punya gedung gereja sendiri, masih sewa tempat di Engs. Kenapa? Karena urusan uang. Mahal ya punya tempat mah. Tapi no problem at all gitu. Enakan kayak sekarang dulu deh. Urusan uang adalah hal yang jadi masalah utama banyak orang di masa seperti ini. Di masa Covid seperti ini. Begal makin banyak, pengemis bertambah. Sejak kemarin orang pada kelar lebaran kan banyak yang mudik dari kampung ke Jakarta kan. Gue bingung, gue seumur-umur gak pernah waktu ke pasar tuh ada pengamen. Di pasar ada pengamen. Gue bingung makanya. Belum pernah lihat. Itu terjadi hanya ketika selesai dari lebaran. Kayaknya mereka datang bawa pasukan gitu loh dari kampung buat nyari duit. Ya ngamen lah. Karena Jakarta apapun bisa jadi duit ya. Urusan uang adalah hal yang bisa membuat seseorang menjual anak dan istrinya. Dan ini terjadi udah sering loh. Kalah taruhan, waktu dia judi, buat mabok, atau emang orangnya biadab. Urusan uang bisa bikin hal-hal seperti itu. Urusan uang. Kalau mengenal Tuhan mampu membuat seseorang jadi pribadi yang lebih baik, maka ikatan uang berpotensi membuat seseorang jadi pribadi yang lebih buruk. Iblis tuh nggak mampu membuat seseorang jadi buruk. Percaya apa enggak? Iblis nggak bisa membuat orang yang baik jadi jahat, itu nggak bisa. Dia nggak bisa. Trust me, nggak bisa. Iblis nggak mampu memaksa sesuatu ke orang. Kemampuan terbaik dari iblis itu bisikannya gitu. Bisikan. Bisnis ya, bisikan manis. Dan itu sering berhasil. Dari mana datangnya pikiran negatif ketika harusnya lu bisa berpikir positif? Dari iblis. Misalnya gini, gue ada masalah misalkan, taruhlah sama siapa? Taruhlah sama Marwan, gue ada masalah sama Marwan. Mumpung orang yang gak ada kita ngomong terus. Ada juga kita omongin sih. Jadi gak ada beda sebenarnya. Misalnya gue ada problem sama Marwan. Gue harusnya bisa berpikir kayak gini. Kenapa ya dia kayak gitu ya? Apakah dia sedang ada masalah? Apakah dia lagi ribut sama istrinya? Atau dia lagi ada masalah keuangan sampai dia emosi kayak gitu? Harusnya gue bisa berpikir seperti itu. Tapi bisa tiba-tiba gue dapet pikiran, emang brengsek itu orang. Itu orang tuh punya mulut kejaga, itu punya kelakuan begitu. Harusnya gue bisa berpikir positif, tapi gue bisa juga berpikir negatif. Nah dari situ ada bisikan-bisikan tertentu gitu loh. Ada nggak di sini yang pernah selesai doa minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan sertai hari ini bla bla bla, terus abis itu nggak lama hari itu kalian bikin dosa yang entah dosanya apa gitu. Nah itu dari situ gitu loh. Ada bisikannya tuh, jago lah iblis dalam bisikan. Gue ambil contoh, Hawa dibisikin iblis untuk makan buah terlarang. Hawa nggak dipaksa buat makan buah itu, betul nggak? Hawa nggak dipaksa kan? Bawel lu makan nih, gitu. Nggak begitu. Hawa nggak gitu, kayak bini gue, kamu bawel gitu. Nggak gitu, iblis nggak begitu. Gue bisa kayak gitu ke dia, tapi iblis nggak bisa, emang nggak boleh gitu, emang nggak bisa gitu loh. Iblis nggak bisa menjamah manusia, tapi bisikannya itu loh.
bisikan iblis itu bisa membuat kita kayak berpikir bener juga ya, kayak gitu loh. Padahal udah tahu itu salah. Itu udah tahu salah, tapi kayak wah gitu, asik ya gitu ya. Sama, makanya kalau kalian pilih teman, hati-hati sama teman-teman yang suka saling bisik-membisik. Biasanya bisikannya ngawur gitu loh. Kalau ketemu teman yang suka selalu kasih saran-saran yang nggak benar, udah tinggalin teman kayak gitulah, nggak usah temenan sama orang kayak gitu. Banyaknya teman di dalam hidup kita nggak menjamin hidup kita jadi lebih baik, nggak menjamin. Lebih baik punya teman sedikit, tapi ini orang-orang yang bener-bener paham banget sama hidup kita bakal lebih terbangun gitu. Benar. Itu Hawa nggak dipaksa ya. Kalau kalian baca Alkitab, Hawa nggak dipaksa sama iblis. Hawa ngambil keputusan sendiri setelah dibisikin. Ayub, pencobaannya itu datang dari Tuhan kan. Wah, anak mati, bisnis bangkrut, penyakit kulit gitu. Iblis nggak bisa itu yang melakukan itu iblis, tapi dia minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan sih pakai pelindung buat Ayub, makanya dia setia. Coba dibuka, Tuhan bilang oke, nggak apa-apa, dibuka. Nah, Ayub nggak bakalan begitu kalau Tuhan nggak izinkan. Itu yang terjadi. Jadi iblis nggak bisa melukai orang, memaksa orang, nggak bisa. Yesus juga waktu pencobaan itu dibawa ke bubungan bait Allah, iblis juga nggak tendang Yesus jatuh kan. Iblis bilang gini kan, dia main tebak-tebakan kan. Ada tertulis, kalau lu menjatuhkan diri, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau, katanya, buat gitu, buat lagi jatuh terus cep gitu loh. Apa ya itu, menatang tuh, tapi gue lupa bahasa yang lebih bisa dimengerti sama anak milenial apa gitu. Itu menatang. Tapi iblis nggak nendang Yesus. Hah? Menangkap. Ya bisa jadi kali ya. Ya udahlah gitulah pokoknya lah gitu ya pokoknya. Nah, Menopang. Yesus kagak dijorokin gitu, kagak wah yo, nggak gitu, nggak berani. Iblis nggak punya kuasa untuk itu gitu loh. Lalu gimana dengan ramalan, dengan zodiak, dengan show, kayak yang kadang-kadang suka bener nggak lo orang yang suka post, yang pernah lah minimal posting tentang zodiak, Cancer, bulan ini begini gini, prospeknya banyak, untungnya tipis. Hindari percintaan bulan apa, tahun berapa. Hindari pasangan berinisial H. Hindari juga pasangan berinisial J gitu. Terus kata, bener loh. Kadang-kadang bener gitu kan. Kamu kan dulu suka lihat gitu kan. Kadang-kadang ada benernya kan. Itu gimana? Apakah iblis bisa ternyata membuat hidup kita kayak gitu? Nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Itu jawabannya cuma gini. Pertama, kebetulan. Kedua, kalaupun sering terjadi, bener terus, itu karena kita menyerahkan masa depan kita kepada iblis. Ketika lu mempercayai jalan hidup dengan zodiak dan ramalan, lu sedang menyerahkan hidup lu kayak gini. Terserah lu deh, mau lu aturin jadi kayak gimana hidup gua, terserah deh. Atur aja dah. Makanya diatur. Jadi kayak, bener loh. Padahal lu yang menyerahkan diri lu kayak gitu. Tuhan aja gak pernah begitu sama kita loh. Tuhan cuma bilang, gue punya rencana begini. Ya lu jalanin. Dia gak sampai, abis ini belok kiri, belok kanan. Gak gitu. Jadi ingat ya, iblis gak bisa menyentuh kita. Iblis gak bisa melukai kita. Iblis gak bisa ngapa-ngapain sama kita. Tapi iblis masih bisa ngebisikin sesuatu ke kita. Hati-hati sama bisikannya. Dia dari bumi belum ada, dia udah ada soalnya. Jadi pengalamannya tuh tinggi banget. Iblis pokoknya gak bisa menjamah manusia. Cuma hati-hati sama bisikannya. Bisikan mata, itu bisik melirikan. Lalu iblis tuh bisa membuat seseorang berpikir kalau yang dilakukannya itu benar, padahal salah. Itu cara canggihnya iblis. Iblis tahu kalau uang sangat mampu menjauhkan manusia dari Tuhan. Makanya dia bisa bikin manusia untuk menikmati uang. Gue dulu punya teman waktu gue masih pelayanan di Gajah Mada. Dia kerja di sebuah toko musik yang besar gitu, cukup besar di Indonesia. Dia cukup taat sama kekristenannya, tapi gini, dia stresnya gini. Pekerjaan dia mengharuskan dia untuk nemenin tamu dari luar negeri, tamu dari luar kota, dia harus nemenin.
Masalahnya gini, tamunya kadang-kadang suka mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Salah satunya, tamunya minta disediain pelacur. Kalau bisnis-bisnis besar kayak gitu, supaya deal si ya orang yang pengen diajak kerjasama ini harus dibikin senang gitu loh, dengan pelayanan dari orang yang mau melakukan kerjasama. Kadang-kadang ada tamu-tamu yang resek kayak gini gitu loh, mending cuma minta disediain ini ya, minta disediain pelacur, tapi kadang-kadang cariin pelacur ya buat gue ya, cariin dua, satu buat gue, satu buat lu. Lah lu mampus gak? Lu sebagai orang Kristen gimana coba? Jadi dan lu kalau menolak, ini kerjasamanya bisa batal. Dan kalau udah batal, ya orang ini yang bakal disalahin sama kantornya. Nah ini terjadi dan dia stres banget. Dan dia bingung, dia dosa nggak ya kayak gitu. Dia berpikir seperti itu. Lalu ini yang gua agak aneh nih. Dia cerita sama seniornya di gereja, ini gimana ya, gue dosa nggak ya? Apa gue harus keluar aja dari kerjaan ini? Nah, masalahnya gini, statusnya dia sudah punya istri dan anak dan gajinya udah oke di sana. Kalau dia keluar dari tempat itu, belum tentu bisa dapat kerjaan yang gajinya bisa sama minimal dengan tempat itu. Akhirnya, ini gue agak bingung sama pemimpinnya, bilang gini. Pemimpinnya memberi masukan seperti ini. Itu kan lu disuruh sama bos lu. Lu disuruh sama orang yang punya otoritas di atas lu untuk melakukan hal itu. Lu nggak dosa. Lu nggak dosa itu. Lu lakukan aja. Kan itu bagian dari kerjaan. Masalahnya adalah siapin 2 pelacur buat gua, satu buat lu. Itu gimana? Gitu loh. Disuruh sama orangnya. Apakah kalau misalnya gue jadi temen gue itu, apakah gue ya sudahlah disuruh, lumayan gitu, masa begitu? Kan nggak gitu loh. Gue nggak tahu sih sekarang kabarnya gimana, tapi gue nggak tahu juga. Tapi kalau gue jadi dia, mendingan gue keluar. Itu udah melanggar. Sorry aja ya, klien adalah klien, dia bukan pengatur hidup gue. Jadi gue nggak akan melakukan hal-hal yang melanggar prinsip hidup gue. Itu gue. Ada bisikan-bisikan gitu loh. Seandainya dia mengikuti bisikan itu, ya Tuhan ampuni gue lah Tuhan. Abis gimana bos gue nyuruh, kan gue harus tunduk sama otoritas. Nah itu kan contoh dari tunduk sama otoritas tapi yang salah kan. Kayak gitu. Bayangin gitu kalau jadi kebiasaan. Lalu dia selalu bilang, abis gimana gue harus tunduk sama otoritas. Padahal udah ketagihan, tapi bilangnya, ya gue gak dosa dong, gue tunduk sama otoritas. Nah hati-hati, bisikan semacam itu yang bisa bikin orang makin jauh. Iblis juga bisa kasih peluang untuk menggandakan uang kita. Kalau kita yang udah kerja. Bisa lewat promosi pekerjaan, prospek, tawaran job, semua yang berbau uang. Iblis bisa kasih itu. Karena dia pun bisa bisikin orang-orang yang lain kan. Buat ngasih prospek ke kita supaya kita jadi kayak banyak job. Terus akhirnya jauh dari Tuhan. Gitu. Waktu home ini mau dibuka, sebenarnya gue rada stres karena mikirin si Livi. Kenapa? Jobnya kan makeup artist. Justru job dia banyak di Sabtu dan Minggu. Dan nggak ada, sampai hari ini gue belum pernah lihat ada wedding. Nggak apa-apa, makeupnya mulai jam 3 sore aja. Itu nggak pernah gitu, nggak pernah ada. Semua dari subuh. Dan dari subuh, itu biasanya sampai jam 9-10 ya. Kurang lebih ya, makeup pagi. Jam 9, jam 10 baru selesai. Mau ibadah jam berapa? Jam 11. Mending kalau tempatnya dekat, kalau tempatnya jauh, udah jadi bisa kecapean dan segala macam bla 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 gitu kan. Tapi setelah banyak ditimbang, kita punya anak-anak member juga di sini kalong semua, jadi belum tentu ada yang bisa bangun pagi gitu. Makanya that's why kenapa diputuskan untuk ibadah kita sore. Nah, yang menarik adalah ketika dibilang sore, si Livi mau secapek apapun, dia pasti datang ke home. Walaupun mungkin karena terpaksa suaminya gembala di situ, ya gitu. Jadi walaupun, tapi dia tetap, dia ngeluhnya cuma ngeluh capek, dia nggak ngeluh yang sampai kayak gini, lah gereja kayak gini, nggak gitu, nggak. Dia cuma bilang paling ngeluh capek, wajar ngeluh capek kan. Kayak Cindy juga kan make up juga kan, cuma dia posisinya ketika ada home nggak lama membelendung gitu loh, jadinya udah mulai kurang-kurangin job gitu. Ada harga yang dibayar juga, dan gue percaya kita anak Tuhan selalu dikasih
hikmat, dikasih kreativitas untuk bisa ngatur waktu kita. Mungkin bakal capek, tapi kalau emang itu harga yang harus dibayar, ya kita jalanin gitu loh. Tuhan nggak buta lah, Tuhan nggak tidur gitu ngeliatin apa yang sudah kita lakukan terus dibiarin aja kayak gitu. Gue percaya Tuhan pasti bisa kasih lebih gitu buat kita, yang bisa kasih peluang untuk menambah pemasukan kita, menambah pemasukan dalam hal keuangan. Itu bukan cuma Tuhan, iblis juga bisa. Tapi tujuannya beda. Tujuannya Tuhan itu untuk membuat kita bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Tapi tujuan iblis menambah rezeki kita itu tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana caranya biar tahu yang mana berkat dari Tuhan, yang mana dari setan atau dari iblis. Yang kita dapetin itu tuh semua peningkatan keuangan yang kita terima itu menjauhkan kita dari Tuhan atau mendekatkan kita pada Tuhan. Gitu aja bedainnya gitu. Kita bandingin sama kisah di Injil tentang orang kaya yang datang ke Yesus bilang, gimana caranya bisa memperoleh hidup yang kekal. Yesus bilang, lakukan firman Tuhan, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, kuduskan hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, bla 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 bla. Terus dia bilang, gue udah ngelakuin itu semua dari masa muda gue. Yesus bilang gini, ada yang kurang. Kalau lu mau hidup dengan sempurna, jual semua harta lu, lalu datang ikut ke gue. Yesus ngomong kayak gitu. Tapi dia sedih kan, karena ya bagian terbesar dari hidup gua diambil. Dia sedih, akhirnya dia nggak mau, dia nggak mau jadi sempurna karena hartanya banyak. Dan gue yakin dia hartanya banyak karena hasil kerja keras dia, makanya dia sayang gitu. Bandingin sama Zakheus bertobat, terima Yesus, lalu waktu Yesus ke rumahnya Zakheus, nggak tahu Yesus sama Zakheus ngomongin apa, tapi Zakheus bilang gini, guru, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang gua peras, akan gue balikin 4 kali lipat. Beda ya, beda mentalnya kan. Yang satu mempertahankan uangnya karena ngerasa uang itu milik dia, yang satu karena sudah mendapatkan Yesus, dia nggak sayang sama uangnya. Kalau emang ada yang gue peras, gue balikin. Terus setengah dari kekayaan gue bagi ke orang miskin. Itu beda banget gitu loh, beda banget. Makanya harta yang dari Tuhan sama harta yang dari setan, perbedaannya di situ. Ada perbedaan di pengaplikasian dalam hidup. Karena firman Tuhan bilang gini kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu di Matius pasal 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus sering mengumpamakan kerajaan sorga dengan harta. Sering banget. Tadi perumpamannya udah kan, hal kerajaan sorga itu seperti gitu. Jadi dibilang sampai kayak hal kerajaan sorga itu seperti seseorang yang kehilangan mutiara yang berharga, lalu dia nyari gitu loh. Yesus selalu mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan harta gitu loh, dengan ya itu dengan uang gitu, dengan sesuatu yang berharga. Harusnya kita bisa menempatkan Tuhan dalam posisi seperti harta kita gitu, dimana kalau kita harta ini hilang atau nggak tahu kemana, kita bakal cariin terus gitu loh. Yesus mau seperti itu, makanya dibilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Masalahnya harta lu apa? Marwan itu kalian tahu kan, dia sering menetes dari bagian bawah tubuhnya, menetes darah. Dia juga sering kalau udah kena flu parah banget, kalau udah kena demam parah banget, sakit kepala, migrain segala macam. Wah, dia udah kayak museumnya penyakitan pokoknya itu. Dia sering banget sakit kayak gitu. Tapi dia kayak cerita kalau dia lagi sakit itu kayak ya udah cerita aja bentar gitu. Tapi ketika anaknya si Dave sakit, dia stres banget. Dia bisa kayak berapa kali ngomong, aduh si Dave hari ini mencret udah 5 kali nih. Aduh si Dave tadi baru begini, aduh si Dave nangis. Dia bisa cerita karena buat dia Dave itu hartanya dia lebih penting daripada dia mikirin tentang kesehatannya dia. Jadi buat dia Dave itu hartanya. Saking pentingnya sebuah keluarga, orang dunia itu sampai bikin lagu kan, harta yang paling berharga, katakan sama-sama. Nah, orang dunia sampai tahu gitu loh kalau keluarga itu penting.
Keluarga itu penting karena ketika orang lain nolak kita, kita rusak, di luar gagal, di luar hancur, teman kita mungkin bakal nolak kita, tapi keluarga yang benar, mereka akan tetap terima kita. Di situ sebenarnya nilai keluarga yang penting. Pentingnya nilai keluarga yang benar itu benar-benar menjamin masa depan seseorang itu jadi lebih baik. Harusnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang tidak menganggap keluarganya sebagai hartanya. Ada orang yang kayak gitu. Nggak apa-apa keluarganya rusak, yang penting job lancar. Nggak apa-apa keluarganya hancur, yang penting bonus cair. Nggak apa-apa anak-anaknya gembel, yang penting dia bisa beli barang mewah. Semuanya berhubungan dengan uang. Berhubungan gitu loh. Ada orang-orang kayak gitu. Dan itu yang sebabnya Yesus menekankan kalau mamon atau uang sangat mampu mencuri perhatian banyak orang dari hal lain yang sebenarnya lebih penting dari uang. Termasuk dari Tuhan. Mamon sangat berpotensi untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih penting sebenarnya. Tapi itu balik ke kita. Respon kita gimana ketika kita berhadapan dengan mamon. Ketika kita berhadapan dengan prospek, berhadapan dengan uang yang nominalnya kita mungkin belum pernah lihat seumur hidup kita. Respon kita gimana? Orang yang cinta uang dipastikan tidak cinta Tuhan. Dipastikan. Orang Kristen berzina masih bisa ke gereja buat minta ampun sama Tuhan. Suami mukul istri, istri jahat sama suami, masih bisa masuk ke kamar dan berdoa minta pengampunan. Setelah gitu 3 bulan kemudian positif gitu kan. Itu enaknya berantem dalam rumah tangga. Anak kurang ajar sama orang tua masih bisa ke gereja buat minta ampun. Semuanya masih bisa kayak aduh gila gue salah, langsung minta ampun, gue salah, masih bisa. Tapi orang bisa cari Tuhan waktu lagi susah biar diberkati, dan ketika diberkati dia lupain pribadi yang memberkati. Itu dahsyatnya uang, dahsyatnya uang yang tidak dikontrol, tidak diatur dengan baik. Orang bisa memilih untuk nggak ke gereja karena ada urusan sama uang. Orang bisa memilih untuk nggak membangun hubungan sama Tuhan karena ada hubungan dengan uang. Apa yang jadi harta berharga dalam hidup kalian? Sesuatu yang fana atau sesuatu yang kekal? Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, hidup dan mati, Tuhan dan mamon. Pilihlah Tuhan supaya kalian mendapat hidup yang penuh berkat yang sejati. Mamon juga bisa kasih berkat, tapi di dalamnya ada kutuk dan ada kematian. Jangan duakan Tuhan dengan hal lain, karena dia adalah pribadi yang cemburu. Dan kita nggak bisa mengabdi sama dua tuan, karena kita akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Jadi kita harus tentuin pilihan kita. God bless. Itu aja.